Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saatnya Naila untuk melaksanakan presentasi mengenai sistem indra. Sistem indra. Jadi record belum? Oh shit. Oke. Oke, kepada Naila waktu dan tempat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Aprilia Saputri dari kelas 8 akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya semester 2 tahun ajaran 2023-2024 yang dibimbing oleh Dr. Eka Noneng Nawangsi, dan saya memilih topik sistem indra pada pelajaran biologi. Nah, eh, iya. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang saya memilih topik ini, lalu pendahuluan materi, masuk kepada materi utama yaitu sistem indra, lanjut bagian-bagian telinga, cara mendengar, gangguan dan pencegahan, lalu explanation, application, dan self-knowledge, selanjutnya refleksi tindak lanjut, dan terakhir penutupan dari saya. Nah, yang pertama adalah alasan saya memilih pelajaran biologi. Karena saya menyukai dan memahami pelajaran ini, atau pelajaran ini tuh kayak gampang banget bagi saya untuk dipelajari. Lalu biologi sangat bermanfaat bagi saya dan termasuk dalam 3 pelajaran favorit saya di sekolah. Nah, selanjutnya langsung ke topik pertamanya. Nah, sebelum kita mengetahui sistem indera pada tubuh kita harus mengetahui banyaknya sistem di dalam organ tubuh kita. Ada sistem saraf, sistem metabolisme, pernafasan, ekskresi, peredaran darah, dan lain-lainnya. Tapi sekarang saya akan menjelaskan satu sistem, yaitu tentang sistem indera. Nah, sistem indera biasa disebut five sense. Jadi, 5 organ di mana kita dapat mengenali, merasakan, dan menanggap terhadap serangkaian rangsangan secara fisik. Nah, saat suatu indera mengenali atau merasakan sesuatu, mereka akan mengumpulkan informasi untuk memberikan daya serap dan tanggapan pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ini adalah panca indera, yaitu ada 5. Ada hidung, yaitu berfungsi untuk membau, ada telinga, berfungsi untuk mendengar, ada kulit yang berfungsi untuk meraba, ada lidah yang berfungsi untuk mengecap, dan ada mata yang berfungsi untuk melihat. Nah, saya akan menjelaskan satu bagian saja, yaitu telinga. Nah, telinga adalah organ yang cukup berpengaruh bagi kehidupan kita, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi dan juga sebagai organ keseimbangan bersama dengan mata, persendian, otot, dan juga kulit. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian telinga. Nah, telinga memiliki 3 bagian, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Di bagian telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan juga 3 tulang, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, pada telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, lalu ada rumah sifut atau biasa disebut koklea. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi dari telinga. Nah, yang pertama ada daun telinga, yaitu berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan di sekitarnya.
Nah, daun telinga adalah bagian dari telinga luar. Selanjutnya eh, ada saluran telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mencegah debu maupun hewan berukuran kecil yang masuk ke dalam telinga. Lalu ada bagian tengah, yaitu gendang telinga, berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu ada tulang pendengaran yang saya sebutkan tadi, martil, landasan, sanggurdi, yang berfungsi untuk mentransmisikan atau menyampaikan bunyi getaran dari gendang telinga ke rumah siput atau koklea. Nah, selanjutnya ada saraf pendengaran yang berfungsi untuk menerima gelombang suara yang masuk melalui saluran telinga dan mengubahnya menjadi getaran suara. Nah, yang terakhir adalah koklea, yaitu rumah siput, yang merubah energi atau gelombang suara menjadi impul listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak, sehingga otak dapat mentranslatekan atau memproses informasi yang kita tangkap dari suaranya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita dapat mendengar? Nah, seperti yang saya tadi jelaskan bagian-bagian telinga, yang pertama itu, suara akan, apa, daun telinga akan menerima gelombang suara. Nah, si bunyi ini akan masuk melalui daun telinga dan juga diteruskan oleh saluran pendengaran. Lalu, gelombang suara akan menggetarkan gendang telinga yang yang ini tuh gendang telinga itu sangat elastis dan di dalamnya ada membran timpani. Nah, membran timpani inilah yang akan ditransmisikan melintasi telinga bagian tengah. Ada martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, getaran dari tulang sanggurdi itu akan ditransmisikan atau akan disampaikan ke telinga bagian dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Nah, koklea ini atau rumah siput berisi cairan limfa. Nah, nah, jadi ini apa telinga sanggurdi akan menyampaikan ke telinga membran jendela oval. Nah, ini adalah eh, apa cairan limfa yang berada di dalam koklea. Nah, getaran dari jendela oval akan ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Nah, di dalam ini terdapat organ kortil yang berisi cairan sel rambut. Nah, sel rambut inilah yang memiliki reseptor getaran yang sebenarnya. Nah, sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran dalam koklea sehingga diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Sehingga otak akan langsung menerjemahkan apa yang telah kita dapat dari bunyi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gejala-gejala gangguan pendengaran. Yaitu yang pertama ada proses penuaan. Biasanya bila umur kita sudah bertambah, pendengaran kita pun akan kurang jelas atau sudah tidak terlalu jelas ketika kita mendengar suara. Lalu ada faktor genetik. Biasanya itu tuh dari keturunan orang tua atau emang sudah tuli dari lahir. Nah, ada paparan suara keras. Biasanya itu tuh dari em, ketika kita mendengar suara keras atau memakai handphone terlalu lama dengan volume yang besar, atau ketika biasanya kita sedang menonton konser, kan paparan suaranya suara keras. Jadi kita seharusnya tetap menjaga pendengaran kita supaya tetap tidak mengganggu pendengaran kita. Selanjutnya adalah penyakit infeksi yang biasanya dari tubuh kita yang infeksi kepada saluran pendengaran ataupun saluran biasanya itu penglihatan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah gendang telinga rusak yang pastinya berpengaruh bagi pendengaran dan itu adalah salah satu gangguan dari pendengaran. Nah, gendang telinga rusak ini disebabkan biasanya itu dari kecelakaan atau kebiasaan yang buruk sehingga gendang telinga ini robek ataupun pecah. Yang biasanya eh, gendang telinga ini menyebabkan suara yang masuk itu mendengung atau kadang-kadang mengganggu pendengaran kita sehingga kita menangkap suaranya tidak terlalu jelas.
Nah, selanjutnya, cara mencegah supaya tidak ada gejala-gejala yang tadi. Yang pertama adalah berhenti kebiasaan menggorek telinga. Sebenarnya mengorek telinga itu boleh-boleh saja, tapi kita harus tetap menjaga telinga kita, yaitu seperti jangan memasukkan jari-jari kita ke telinga atau memasukkan apapun ke dalam telinga. Nah, biasanya itu hindari penggunaan ketembat. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita harus hati-hati menggunakan ketembat atau bisa menggunakan ketembat dengan baik. Supaya kotoran yang di dalam itu keluar, bukannya kotoran yang di dalam telinga itu malah lebih masuk ke dalam telinga. Lalu menjauhkan telinga dari suara keras. Nah, selanjutnya itu hindari penggunaan ear candle. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berhenti kebiasaan mengorek telinga, penggunaan ear candle ini sebenarnya tuh boleh-boleh saja, tetapi lebih hati-hati penggunaannya karena walaupun kita membersihkan telinga dengan barang yang lain, ini tuh membersihkan telinga dengan lilin. Sebenarnya tuh boleh saja, tetapi tetap hati-hati karena itu juga dapat mengganggu pendengaran kita. Selanjutnya, yang terakhir, menjaga telinga agar tetap kering. Karena telinga yang basah biasanya itu banyak mengandung kotoran atau kuman, atau biasanya adanya jamur dan cairan basah yang keluar dari telinga. Jadi kalian harus menjaga telinga agar tetap kering. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan tentang pengetahuan diri saya mengenai pelajaran biologi ini. Nah, yang pertama bagaimana saya tahu tentang topik ini, yaitu dengan belajar di kelas biologi dan mencari-cari informasi tentang sistem indera di internet, juga membaca tentang sistem indera di buku biologi. Nah, cara terbaik saya yaitu memanfaatkan pengetahuan ini dengan membagikan informasi bagaimana kita dapat menjaga sistem indera dan betapa pentingnya kita memiliki sistem indera di dalam hidup kita. Kekuatan saya dalam topik ini yaitu mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam sistem indera dan mengetahui bagian-bagian telinga, juga mengetahui apa gangguan dan cara pencegahan untuk menjaga pendengaran manusia. Nah, kelemahan saya, terkadang saya lupa nama-nama bagian sistem indera, bukan hanya telinga, jadi saya lupa bagian-bagian sistem penglihatan atau eh, pernapasan dan lain-lain. Juga saya terkadang belibet dalam menjelaskan daftar menjelaskan topik yang saya ketahui. Nah, batasan pengetahuan saya tentang saya sering lupa bagian letak dari sistem indera. Nah, selanjutnya refleksi terhadap sikap belajar. Yang pertama, kekuatan saya yaitu aktif dalam berbagai kegiatan, tidak sering bolos ekskul, dan tidak sering telat masuk kelas. Nah, lalu semangat setiap hari khususnya pada hari Senin dan hari Kamis, dan juga mudah bersosialisasi dan beradaptasi. Nah, kelemahan saya yaitu sering tidak fokus saat mengerjakan pelajaran matematika, sehingga saya selalu tertinggal topik pelajaran tersebut. Nah, kadang-kadang juga saya terlalu banyak mengeluarkan kata-kata sehingga terdengar berisik. Nah, selanjutnya ada tingkat lanjut dari saya, yaitu saya ingin lebih bisa memanajemen waktu, lalu terus fokus dan semangat untuk belajar, dan dapat menguasai semua pelajaran yang tidak bisa maupun top pelajaran yang saya bisa. Tingkat lanjut dari orang tua yaitu terus mendukung, menyemangati, mendoakan, dan membolehkan saya untuk mengikuti kegiatan sekolah yang pastinya akan bermanfaat bagi saya dan bagi masa depan saya. Nah, selanjutnya bantuan yang diharapkan dari guru, mungkin menurut saya ini sudah cukup karena guru telah memberikan apa yang kita butuhkan, dan sebenarnya itu eh, saya sebenarnya sudah cukup-cukup saja tentang apa yang diharapkan saya kepada guru, tapi saya berharap banyak kegiatan-kegiatan seperti semester ini, karena dari saya maupun siswa-siswa lain menyangka bahwa kegiatan-kegiatan tersebut itu lebih menyenangkan dan kita tuh dapat belajar dengan suasana yang baru. Nah, sekian eh, presentasi tentang konferensi akademik saya. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Bu Maria.
Oke, baik. Terima kasih Naila atas presentasinya. Ya, Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini sudah ada Ibu Eka. Ya, untuk Ibu Eka, waktu dan tempat, silahkan. ya. Aduh, baik. Aduh, maaf ya, ini saya agak terlambat karena baru selesai kasih kuliah. Ini ya, baik. Ya, ini Naila ya. Naila ya, kita udah bimbingan ya, dan kemarin udah kita diskusi juga ya, gitu ya. Em, Naila, Ibu lihat selama bimbingan dan kemarin juga cukup bagus ya. Ibu lihat bagus ya ininya apa PPT-nya ya. Kemudian Naila juga bagaimana membawakan PPT juga itu bagus ya. Itu menunjukkan penguasaan Naila ya terhadap materi yang disampaikan gitu ya. Gitu ya. Bagus ya. Jadi mereka juga senang ya Naila apa bisa menyampaikan materi dengan baik gitu ya dan kemudian juga cukup bervariasi ya kalau Bu Eka lihat gitu ya bagaimana cara menyampaikannya gitu ya Nela ya. Ya. Baik Nela, Bu Eka mau tanya sedikit boleh ya? Iya, Saya yakin Bu itu Nela bisa ini bisa menjawab dengan baik ya gitu ya. Oke, coba bisa diceritakan kembali bagaimana kita bisa mendengar sebuah suara ya kayak sekarang nih. ya, Nela mendengar suara Bu Eka kan? Ya. ya. Nah, bagaimana Nela bisa mendengar suara Bu Eka dan bagaimana bisa memahami ya apa yang didengar ya. Silakan Nela. Prosesnya ya, Bu. Prosesnya ya. Nah, jadi yang pertama itu yang tadi suara Bu Eka misalnya masuk ke dalam daun telinga saya. Nah, jadi daun telinga saya atau lubang telinga saya menangkap suara yang Bu Eka eh, bicarakan pada saya. Nah, lalu si gelombang suara ini akan mengantarkan suara ke gendang telinga, yaitu gendang telinga akan menggetarkan, suara akan menggetarkan gendang telinga. Nah, dari gendang telinga ini ada yang namanya membran timpani. Nah, getaran membran timpani ini akan ditransmisikan atau akan disampaikan ke telinga bagian tengah, yaitu tulang tulang bagian tengah, yaitu marti, landasan, dan sanggurdi. Lalu getaran dari telinga sanggurdi yang di dalam telinga saya ini akan disampaikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval, yaitu untuk membran jendela oval ke koklea, yaitu ke rumah siput. Nah, koklea ini berisi cairan limfa. Nah, getaran dari jendela oval akan disampaikan ke dalam cairan limfa, yaitu ke dalam ruang koklea. Nah, di dalam ruangan koklea ini ada berisi organ kortil. Nah, organ kortil ini berisi cairan sel rambut yang sangat peka. Nah, sel rambut ini yang sebenarnya reseptor getaran yang asli. Nah, saya mempunyai sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran dalam rumah siput, sehingga dapat menstimulasikan atau menyampaikan getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, bagaimana cara saya memahami suara, yaitu dengan tadi eh, setelah koklea bergerak itu dan sehingga menyampaikan getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak, sehingga otak akan langsung menerjemahkan suara yang misalnya Bu Eka sampaikan. Jadi ketika setelah sampai di saraf langsung kan ke otak. Nah, di perjalanan itulah suara yang kita tangkap itu di dapat ditranslatekan gitu, dapat diterjemahkan. Gitu ya. Jadi Nela memang demikian ya. Jadi ada hantaran udara tadi ya. Kemudian ada hantaran tulang ya dan ada hantaran listrik ya Nela ya. Jadi sangat kompleks ya. Itu kita mendengar sesuatu itu bukan sesuatu yang sederhana ya.
tapi adalah sesuatu yang sangat kompleks ya. Jadi tubuh kita ini setiap saat kan, pada saat kita mendengar bunyi-bunyian itu terus ya, dia itu menerima hantaran suara, kemudian diterjemahkan nanti ya di otak ya. Kebayang ya. Ya. Udah gitu sambil ngelihat juga kan kita nih. Wah, ngelihat juga itu masalah yang kompleks lagi ya, luar biasa gitu ya. Sambil bernapas, sambil melihat, sambil mendengar, luar biasa ya tubuh kita itu ya, Nela ya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita dikasih kesehatan ya, sehingga kita bisa mendengar ya, telinga ya, suara-suara ya, telinga kita bisa mendengar suara. Oke, satu lagi ya dari Bu Eka. Sekarang ini ya, apa namanya, remaja ya, anak-anak muda banyak sering pakai headphone atau headset ya, dengerin musik sampai yang keras-keras tuh ya. Ya. Kalau menurut Nela itu baik nggak seperti itu? Dan apa akibatnya bagi telinga kita? Nah, yang saya tahu biasanya itu pakai handphone itu boleh-boleh saja, tetapi tidak terlalu lama supaya kan biasanya itu ketika kita memakai handphone itu ada anak-anak yang menyetel suaranya terlalu besar karena tidak ingin mendengar suara di luar, ada yang biasa aja gitu kecilan. Tapi pemakaian handphone itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kebesaran dan juga terlalu lama. Karena akibatnya mungkin saja gendang telinga itu rusak atau sobek saat kita memakai handphone terlalu lama. Sehingga kadang-kadang bagian telinga kita itu terkadang terasa sakit atau kita tidak tidak terlalu jelas mendengarkan suara karena segendang telinganya rusak dan kotorannya pun biasanya itu kalau misalnya terlalu lama itu kotoran akan menumpuk juga. Ya, kalau kita sering pakai headphone atau headset yang terus-menerus ya, gitu ya, apalagi dengan suara yang keras ya, nanti yang terutama akan dipengaruhi itu gendang telinganya, ya, gitu ya. Si gendang telinganya dia akan terus dia bergetar seperti itu ya, lama-lama dia menjadi rusak ya. Rusak dalam arti kata dia menjadi tidak begitu peka lagi ya terhadap adanya gelombang suara gitu. Makanya nanti jadi menurun ya ininya pendengarannya gitu ya. Kalau sampai luka itu biasanya jarang ya. Biasanya kecuali kalau suaranya sangat keras sekali, biasanya suara bom atau apa gitu ya. Itu baru nanti yang akan menyebabkan luka ya. Tapi kalau dari handphone atau headset itu bisa tidak menyebabkan luka biasanya ya di gendang telinganya, tapi gendang telinganya menjadi kaku dan tidak begitu apa namanya, tidak begitu sensitif ya nanti terhadap ini apa namanya, terhadap suara nantinya ya gitu ya. Ya, makanya jangan terlalu sering ya pakai headphone atau headset ya, kan itu akan merusak ya, apalagi dengan suara yang keras gitu ya. Oke ya. Baik ya. Saya kira itu dari saya itu saya lihat Nela sudah cukup baik ya itu ya tadi menekannya gitu ya. Eh Nela, nanti cita-citanya mau jadi apa? Hmm? Saya sih eh akhir-akhir ini cukup minat pada pelajaran biologi, jadi cita-cita saya ingin jadi dokter sih. Amin. Ya, mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya, Nela ya, gitu ya. Amin. Ya, ya, belajar biologi manusia bukan cuman supaya jadi dokter aja ya, tapi juga untuk bekal kehidupan kita ya, supaya kita lebih mengenal ya tubuh kita. Tubuh kita kan dipakai setiap saat, setiap hari. Kita harus kenal dong, gitu ya. Mudah-mudahan ya dengan Nela bisa mempelajari lebih jauh ya, lebih dalam nanti ya tentang biologi manusia. Nanti dilanjutkan belajarnya ya, di MA juga nanti belajar lagi ya lebih dalam. Ya, Mudah-mudahan di cita-citanya tercapai ya, amin. Nela ya. Oke Amin. ya. Terima kasih Bu Saya Eka. juga, saya mohon maaf tadi ya ke Tasya ya. Saya tiba-tiba harus ngasih kuliah ini pagi-pagi dari jam 7 nih, dari jam 7 mereka udah di kampus nih ya, ngasih kuliah, jadi nggak sempat tadi ngasih tahu ya, gitu ya, ngasih tahu
Bu Eka nggak bisa tadi ngelihat, tapi Bu Eka percaya ya, Tasya juga itu bagus sekali ya dari hasil bimbingan, kemudian kemarin gladi resiknya juga bagus gitu ya. Ya, ya gitu mungkin dari saya. Terima kasih ya. Ya baik, terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian Bu Ita, untuk Bu Ita ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Ya Naila, satu aja pertanyaan Ibu karena waktunya juga sudah jam segini ya. Ibu ingin tahu mengapa Naila memilih topik ini gitu ya. Nah, alasan saya memilih topik ini itu eh, dalam pelajaran biologi ini saya sebenarnya selalu nyaman gitu, selalu menikmati pelajaran biologi dan semuanya masuk ke dalam otak saya atau saya mengerti pelajaran ini. Tetapi topik ini tuh salah satu topik yang benar-benar saya pahami gitu di diri saya. Jadi saya milih topik ini. Sebenarnya itu sebelumnya itu saya memilih topik sistem reproduksi. Tapi menurut Ya. saya sistem reproduksi itu walaupun pelajaran biologi yang saya suka, tapi sistem reproduksi itu tidak terlalu saya kuasai. Jadi saya gantilah topik dari sistem indera karena saya benar-benar paham gitu dalam topik indera ini. Ya. Ya, gitu. Gitu, Bu. Ada tips nggak dari Naila? Kira-kira bagaimana sebaiknya kita menggunakan headset ya itu pada kondisi bagaimana dan waktunya segimana? Tips dari saya mungkin saya juga kan sering memakai headphone ya, Bu. Jadi eh, tips dari saya itu pakai handphone itu volumenya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama. Nanti seperti yang Bu Eka jelaskan, nanti gendang telinga akan kaku. Nah, jadi mungkin sekitaran berapa ya? Sekitaran kurang lebih 30 menit menurut saya dapat mendengar suara yang di luar. Pokoknya itu jangan memakai handphone dengan suara yang terlalu keras. Itu, Bu. Ya, ya terima kasih Naila, cukup. Ya, terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Bu Ita. Selanjutnya orang tua Naila, ibunya keluar ya ke lift ya? Iya, tadi. Gimana tuh, nggak apa-apa? Sudah saya kasih Rencana. tapi belum dibalas. Iya, nggak tahu deh kenapa. Tapi oh ya udah ada tuh. Nah, Ya, alhamdulillah. download. Sebentar. Iya, kepada Ibu dan Naila dipersilahkan untuk memberikan tanggapan mengenai presentasi Naila. Maaf, belum di unmute Bu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya tadi sempat keluar karena pulsanya tiba-tiba habis, jadi saya harus beralih memberi dulu pulsa. Jadi agak telat masuk. Tapi alhamdulillah saya sangat lega, Naila mampu berpresentasi hari ini dengan lancar, lebih kelihatan pede, lebih kelihatan tenang. Biasanya dia terburu-buru, tapi kali ini dia bagus. Menurut saya lebih baik dalam menyampaikan materinya, lebih gampang diterima gitu. Alhamdulillah. Karena saya lihat dalam menyiapkan materi ini, Naila cukup kerja keras, pulang sekolah langsung belajar. Setelah sholat maghrib dia langsung ke atas untuk belajar lagi sampai jam 10 malam. Jadi saya sangat bersyukur alhamdulillah dengan hasil yang dia sampaikan sekarang. Dan mudah-mudahan saya harap pada Ibu dan Bapak Guru Pembimbing bisa memberikan nilai yang cukup memuaskan untuk Naila. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih, Bun. tanggapannya.
Iya, alhamdulillah ya Naila udah presentasi. Sangat Iya nih, Naila ini selalu semangat nih kalau lagi pembelajaran biologi. Kalau belajar juga di rumah suka di depan kaca bercermin sebelum presentasi, selalu di depan kaca bicara. Selalu Iya latihan. bagus ya latihannya, Naila ya. iya, alhamdulillah ya Iya, tinggal terakhir usahakan terus ya. iya, Kemarin kemarin banyak yang belum tahu ya. iya. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. sampai boleh Amin. Ya, terima kasih kepada Nah, terima kasih kepada pembimbing saya yaitu Bu Eka yang membimbing saya selama untuk konferensi siswa saya. Lalu saya juga terima kasih kepada wali kelas saya yang telah yang telah membimbing saya juga dan juga guru-guru lain yang telah membimbing saya. Nah, saya akan ada pantun nih. burung burung irian burung cendara ya 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 udah deh. Nah udah gitu lah. Saya terima kasih pada semua guru-guru yang telah membimbing saya selama ini. Nah sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Sukses ya, Naila ya. Terima kasih Bu. Yuk. Ya nih, mohon maaf ya pada Pak Yusuf, Bu Mariam. Ini tadi saya tiba-tiba hari ini pagi harus ngasih kuliah. Iya, tidak apa Bu. Oke, Hmm. turun Ibu. Oh, ini juga masih di lab nih, lagi ada praktikum. Gak apa-apa, tapi sambil ini aja. Oke, siap-siap. Turun dulu. Udah ini Sri ya, kalau nggak salah ya. Jadi Pak Hendranya sudah ada Bang? Belum ya? Ada di sekolah. Saya juga minta maaf tuh tadi nggak bisa hadir tuh yang Tasya. Oh iya, Karena baru kuliah selesai jam 8, jam 8 lebih tuh baru selesai. Belum pindah ruangan tadi tuh. kota dua ada Pak? Nge-backup juga di sini tadi yang mau ngasih tanggung jawab praktikumnya belum datang, jadi saya harus nge-backup dulu. Semangat Bu Eka. Ya beginilah